Ya, assalamualaikum. Kembali ke podcast You on Top. Kali ini kita kedatangan teman kita, Naufal Ubaidillah. Ya, apa kabar? Sehat. Lo gimana? Alhamdulillah, sehat juga. Dari Bandung nih. Jadi teman kita dari Bandung sekarang kegiatannya lebih banyak di Bandung ya. Betul. Naufal ini adalah teman kita dulu di Turki, sempat menempuh pendidikan di Turki di Izmir di Universitas Izmir. mana ya, kalau nggak salah. Izmir Yüksek Teknoloji Institute. Dan juga lanjut di Istanbul Shehir University, Masya Allah. Dan banyak nih yang akan kita obrolin tentang Naufal. Mungkin yang dulu sekitar tahun 2014 sampai 2018 ya, yang sampai 2017 yang di Turki pasti kenal ini siapa ini orang nih. Ini orang paling unik. Banyak yang akan kita bahas, tapi kita akan lebih mengkerucut temanya tentang perjalanan spiritual dan juga pengalaman-pengalaman Naufal yang unik-unik di Turki yang kita akan dengar sebentar lagi. Masya Allah. Jadi kita mulai sekarang langsung. Sebelumnya gue pengen tanya nih, lu dulu kenapa mau kuliah ke Turki gitu? Oh iya. Jadi gue ini mungkin karena gue banyak nonton film Hollywood ya. Film Hollywood pas SMA. Pokoknya gue ini lulus SMA, gue nggak pengen di Indonesia gitu. Oke. Pokoknya harus keluar negeri aja gitu. Dan untuk jurusannya, gue jujur di awal itu kurang riset gitu. Teman-teman harus belajar dari gue ini gitu ya, bahwa harus riset gitu ya. Harus riset sebelum pilih jurusan. Gue riset, cuman risetnya sangat terbatas gitu. Ya tapi ada hikmah lain yang Allah persiapkan. Iya. Oh ya, jadi pengalamannya tadi kita harus riset, harus konsultasikan masalah jurusan ya sebelum keberangkatan. Ya. Itu penting, jangan sampai salju atau salah jurusan gitu ya. Oke. Jadi kita udah perkenalan tadi Naufal di Izmir pernah dan di Istanbul juga. Pertanyaan gue nih Pak, kok lu bisa ya maksudnya di Turki itu jalan sendiri, autostop, bahkan sampai ke Artvin. Kalau kalian tahu tuh Artvin tuh bagian paling pojok di Turki, autostop gitu loh. Itu gimana? Maksudnya kok bisa berani gitu? Apa yang memotivasi Naufal ini bisa jalan seperti itu? Iya, iya. Jadi ada yang pernah ngasih tahu ke gua tentang bagaimana kita ini harus menyeimbangkan antara membaca dengan traveling gitu. Yeah. Seperti dua sayap yang dibutuhkan seekor burung, itu kita harus menyeimbangkan antara traveling dan membaca gitu. Dan niat gua waktu itu memang untuk mencari kebenaran lah gitu, mencari pencerahan spiritual gitu. Mungkin awalnya adalah ketika gua menjalani kehidupan dan di sekeliling gua itu pada semangat untuk ibadah dan lain-lain. Gua ini masih bertanya-tanya apa sih gitu, kenapa kita harus ibadah gitu ya. Dan itu gue cari-cari jawabannya di Turki ini. Setelah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan itu, ya gue melakukan banyak perjalanan gitu ya. Dan sambil juga gue baca buku gitu, buku Risalah An-Nur karya Badiuzzamani Said Nursi. Ada salah satu bagiannya yang dijelaskan secara luar biasa oleh teman gue sekaligus dia guru gue juga gitu. Dia menyampaikan tentang keesaan Allah gitu. Ketika lu coba angkat tangan gini gitu, angkat tangan. Yang awal terjadi itu apa? Yang awal terjadi berarti itu tangan kita tergerak oleh struktur badan kita. Ya, sebelum itu Di otak itu memerintahkan tangan untuk ke atas. Gitu. ya, perintah dulu kan ya. Oke. Perintah terus dikirim sinyal oleh saraf ke otot tangan kan. Nah, tapi supaya otot tangan itu bisa bergerak, kan itu butuh yang namanya energi ATP dari makanan kan ya. Dari makanan ya. Contohnya kita ambil contoh nasi. Ya. Nasi dari mana sumbernya? Nasi dari panen dari padi. Iya, contoh yang paling luar biasa kan mataharinya itu. Tanpa matahari nggak bisa tumbuh. Kita ambil contoh matahari. Matahari sebuah bintang. Ya. Bintang itu artinya benda langit yang mengeluarkan cahayanya sendiri. Itu matahari ini supaya dia tetap berfungsi, dia harus berada dalam sebuah sistem yang begitu teratur di seluruh alam semesta. Betul ya? Artinya seluruh alam semesta itu membantu gua dan elu ketika bergerak tadi supaya bisa makan gitu. Maksudnya supaya bisa gerak kan harus makan dulu. Itu membutuhkan matahari dan seluruh alam semesta gitu. Nah, tapi pertanyaannya, apakah mungkin matahari itu berpikir gitu? Matahari itu mungkin nggak dia mikir,
gue pengen ngebantu Noval dan Asad gitu supaya bisa makan gitu. Kalau kesadaran sendiri kan nggak mungkin ya. Berarti antara matahari itu atau yang dibalik matahari itu kan. Sedangkan matahari nggak bisa berpikir. Dibalik itulah itu Allah Subhanahu Wa Taala. Sama seperti mata, telinga. Di saat bersamaan gue bisa mendengar pakai telinga. Di saat yang bersamaan gue bisa bernafas, sistem peredaran darah jalan. Ketika itu tuh gue merasakan gitu. Wallah gitu, Allah ya gitu. Kalau teman-teman mendalami dunia tasawuf di bangsa Turki gitu ya, kemungkinan besar kan teman-teman lebih kenal Rumi gitu, Maulana Jalaluddin Rumi. Cuma kalian juga harus tahu, teman-teman juga harus tahu bahwa yang membuat Rumi menjadi Rumi itu adalah sahabatnya itu. Gitu. Sahabat yang paling dekat lah gitu, itu yang namanya Syams. Nah, Syams ini adalah seorang darwish, kalau bahasa Inggris itu wandering dervish. Gitu. Darwish yang dia ini tipenya bukan stay di sebuah tempat, sebuah lodge, sebuah dergah gitu ya istilahnya. Bukan tinggal atau mengabdi gitu ya. Dia ini orangnya gampang kesel gitu, gampang kesel kalau dia berada di sebuah rutinitas gitu. Kadang ada orang seperti itu, dia untuk mengeluarkan jauher dari dalam dirinya gitu, mengeluarkan permata yang ada dalam dirinya, dia harus dalam keadaan bergerak gitu. Nah, Syams ini orang yang seperti itu. Dia itu ketika remaja ada ketidaksepakatan dengan orang tuanya, akhirnya dia pamit. Sejak saat itu dia tidak pernah tidur di bawah atap yang sama dalam 2 hari gitu. Misalnya hari ini dia tidur di bawah atap yang ini, besoknya udah di tempat yang lain lagi. Terus keliling sampai dia istilahnya dia udah nggak pernah kaget lagi dengan kejadian apapun di dunia ini gitu. Karena dia sudah melihat hampir semuanya lah gitu. Dan dia mengumpulkan sebuah hikmah-hikmah yang dikumpulkan dalam istilahnya 40 Rules of Love. 40 hukum cinta gitu. Tapi cinta ini cinta hakiki gitu ya. Walaupun cinta hakiki itu ada juga ya, bisa dicerminkan dengan cinta kepada manusia. Cuman yang menjadi tujuan utama adalah cinta hakiki gitu kepada Allah yang Maha Kuasa gitu. Setelah Rumi ini punya tadi ya 40 Rules of Love, ternyata dia yang sebegitu berpengalamannya ya dalam traveling, Syams ini, ternyata dalam hatinya dia merasakan ada kekosongan gitu. Dia butuh seorang teman gitu yang untuk berbagi gitu apa yang dia pelajari. Di satu sisi Maulana pun seperti itu, Rumi juga merasakan. Jadi kita coba lihat konteks sejarahnya waktu itu 1200-an. Rumi itu adalah kalau zaman sekarang mah istilahnya ustadz viral lah gitu. Ustadz viral yang followersnya banyak gitu ya. Jadi beliau itu adalah ya ceramah di khutbah-khutbah gitu. Beliau pun sama gitu. Walaupun begitu terkenalnya, begitu dalamnya ilmu agama gitu ya. Khutbah di mana-mana, beliau pun merasakan sama seperti Syams gitu. Ada kekosongan, butuh seorang sahabat gitu. Pada suatu hari ya ketika dua orang ini saling mencari dengan jalannya masing-masing. Kalau Rumi lewat mimpi dia tahu akan bertemu sosok ini, cuma belum tahu namanya. Kalau Syams justru dia terpaksa harus menjalani kehidupan di dergah gitu ya, di semacam ruangan rumah sufi gitu. Ada seorang menyatakan bahwa ada yang harus ditemui oleh Syams gitu, namanya Rumi ini gitu. Cuman dia harus menunggu beberapa bulan gitu. Sampai akhirnya beliau bertemu, ketika pertemuan itu luar biasa lah gitu. Pertemuan antara Rumi dan Syams ini sering dikatakan adalah pertemuan dari 2 samudra gitu. Ya, jadi tadi sudah kita pelajarin, sudah kita dapat ilmu baru banyak sekali dari Noval. Ternyata perjalanan dia itu adalah perjalanan spiritual yang tadi keliling ke Turki itu, auto segala macam ke kota-kota, itu adalah perjalanan spiritual yang tadi sudah dijelaskan oleh Noval bahwa tangan kita aja bergerak ke atas itu karena ada perintah dari otak, dan ternyata ada sokongan dari sumber makanan itu butuh matahari di baliknya alam semesta ada penciptanya gitu kan, semuanya berdampingan dan tidak ada yang kebetulan. Ditambah lagi perjalanan spiritual Noval ini juga terinspirasi dari seorang tokoh besar dulu namanya Syams, yang kita tahu adalah sahabatnya Rumi.
penyair terkenal di dunia itu. Sedikit cerita masalah kemarin waktu saya pernah jalan bareng sama Noval ke Kota Bolu, dan itu waktu itu emang sangat mendadak. Dari Sakarya kita berangkat menuju Kota Bolu bareng Noval, diajakin tiba-tiba ya waktu itu ya. Dan di Kota Bolu itu kita ingin jalan-jalan ke satu danau yang terkenal namanya Yedigol. Waktu itu Noval ngajakin, yuk kita ke danau itu yuk, gitu kan. Oke, karena mungkin saya percaya sama Noval karena dia udah sering jalan-jalan, jadi kita langsung cabut ke sana. Dan juga saya belajar banyak dari beliau karena di perjalanan itu kita jalan kaki dari jam 6 sore waktu itu ya, datang dari Sakarya, dari jam 6 sore jalan kaki sampai jam 12 malam gitu. Dan saya itu belajar banyak dari beliau. Kita ngobrol banyak di situ tentang spiritual dan lain-lain. Dan sampai di satu titik ketika di perjalanan menuju danau itu udah jauh banget dari pusat kota ya. Dan jauh dari pusat kota udah nggak ada lampu-lampu, terus ada suara-suara anjing liar di situ. Dan juga memang udah di perbukitan gitu ya. Kita patokannya cuman ini doang, pelang danau itu, nama danau itu Yedigol gitu. Dan satu saat di situ kita, waduh, udah malam banget nih, kayaknya kita nggak bisa ke sana. Terus gimana nih pulangnya? Bla 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 bla, kan kita nanya kayak gitu ya. Terus Noval bilang dengan santainya, Allah warsa imkan war. Jadi artinya itu kalau ada Allah pasti ada jalannya gitu. Dan benar, Noval waktu ketemu dengan satu mobil yang waktu itu untungnya ada di satu perbukitan itu. Dan Noval langsung auto stop, minta untuk jalan bareng ke pusat kota, ke tempat penginapan kita, dan mereka mau. Dan wow, gitulah mungkin sedikit penggalan cerita jalan-jalan sama Noval. Lebih tepatnya jalan spiritual ya dengan Noval. Jadi dari banyaknya perjalanan Noval ya, tidak hanya Bolu doang, Artvin, terus juga tadi Bilejik segala macam. Mungkin kita buat part 2 nanti ya di Bandung mungkin. Banyak banget. Jadi Noval juga pengen cerita banyak, masih ada yang hal-hal yang lebih menarik dari ini selain tadi perjalanan spiritual, juga tokoh-tokoh yang dia menjadikan terinspirasi dan lain-lainnya. Tapi mudah-mudahan part 1 ini menjadi podcast yang inspiratif juga, dan juga podcast You on Top ini menjadi wadah silaturahim teman-teman kita yang di Turki, dan juga insya Allah keep in touch, tetap kontak bareng. Terima kasih banget Noval untuk waktunya, karena kita harus buru-buru mengejar bis. Jadi kita nanti akan buat podcast selanjutnya di waktu yang ditentukan insya Allah. Makasih banyak Noval. Siap. Untuk ilmunya, waktunya, dan juga kesempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum. See you on top.